Hadirin Allah muliakan, makanya kata Ibnu Qayyim, an baraka fi dzurriyyatihima, Allah ganti dengan domba. Lalu Allah berikan kabar gembira akan lahir anak kedua, Ishak. Lalu Allah berkahi keturunan Ismail dan Ishak, hatta mala'ul ardo, sampai keturunan-keturunan mereka akan mengisi bumi ini dan akan mendominasi. Dan itu yang terjadi karena kita tahu bersama-sama bahwa ke depan atau di generasi berikutnya akan ada dua kekuatan besar, yaitu Banu Israel wa Banu Ismail, keturunan Israel, dan nantinya adalah, dan mereka adalah keturunan Nabi Ishak dan keturunan-keturunan Ismail, dan diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan. Nah, kenapa menarik ini? Kenapa yang Allah kasih adalah, atau yang Allah titik beratkan adalah keturunan? Jadi kenapa nggak lain? Kenapa setelah Nabi Ibrahim berhasil mewujudkan dan berhasil menjalankan perintah itu, kenapa nggak dikasih istana gitu loh, lalu emas? Karena inti dari ujiannya adalah keturunan. Kata Ibnu Qayyim, fa innal maqsuda bil waladi innama huwa tanasul wa takthiru dzurriyyah. Karena inti dari atau tujuan dari anak adalah regenerasi dari darah daging kita, wa takthiru dzurriyyah, dan banyaknya keturunan, anak, cucu, cicit, dan seterusnya, dan semua itu adalah darah daging. Itu sangat dalam gitu. Darah daging, hadirin sekalian, itu lebih mahal daripada harta. Anak hadirin dengan rumah lebih mahal mana? Ya rumah lah Pak Ustaz. Kayaknya kita perlu berhenti sejenak kalau sampai jawabannya demikian. Jelas ini. Kenapa anak lebih berharga daripada rumah? Karena di dalam anak ada darah antum kan gitu. Itu darah daging, udah paling dalam, paling core dalam kehidupan. Fadhiyatu makana yuhdhar wa yukhsha min dzali waladi in qita'u nasli. Dan di antara yang paling menakutkan dan yang paling dikhawatirkan ketika seseorang kehilangan anak adalah terputusnya generasi dia, terputusnya keturunan dia, terputusnya eksistensi dari darah daging seseorang. Itu isu besar bagi manusia. Jadi yang paling ditakutkan dari perintah di atas, ini arafil manami anni adzbahuka fanzur madza tara, aku diperintahkan untuk menyembelihmu, lalu bagaimana menurutmu, adalah terputusnya eksistensi darah daging Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi selesai. Dan apalagi pada saat itu Nabi Ibrahim punya anak berapa? Hanya satu. Itu ditunggu lamanya luar biasa. Diriwayatkan 80-an tahun. Di usia 80-an tahun beliau baru punya anak. Penantian yang panjang. Dan Ishak belum hadir pada saat itu. Cuman satu anak, lalu itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah darah dagingnya, bagian dari diri beliau dan bagian dari jiwa beliau. Anak adalah belahan jiwa, jadi belahan hati, bagian dari diri kita, darah. Bahkan banyak orang tua, bahkan mungkin bisa dikatakan mayoritas orang tua akan mengatakan lebih baik saya yang mati daripada anak saya yang mati, lebih baik saya yang sakit daripada anak saya yang sakit. Di rumah sakit kalau kita datang, itu ada banyak orang tua mengatakan lebih baik saya yang di kemo daripada anak saya yang di kemo. Ini masalah sangat dalam. Jadi yang paling ditakutkan adalah berhentinya eksistensi kehidupannya, karena anak adalah darah daging. Nah, begitu Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil melewati perintah tersebut dan berhasil bertakwa kepada Allah dalam perintah ini, takwa adalah menjalankan perintah dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma badzala waladahu lillahi wa badzala walada nafsa wa badzala waladu nafsa dha'afan nasl wa baraka fihi wa kathur hatta mala'ud dunya. Ketika beliau menjalankan perintah itu karena Allah, lalu anaknya Nabi Ismail menjalankan perintah itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kasih ganjaran berkali-kali lipat. Allah kasih ganjaran berkali-kali lipat. Wa baraka fihi, dan Allah berkahi. Wa kathur, dan banyak. Jadi bukannya berkah secara kualitas tapi secara kuantitas. Hatta mala'u dunia, sampai mengisi dunia ini, sampai merajai dunia, mendominasi dunia. Waja'ala nubuwata wal kitaba fi dzurriyyatihim. Gak berhenti sampai di sana, tapi Allah jadikan kenabian dan kitab suci turun di keluarga dan turun di anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa akhraja minhum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan dari keturunan mereka lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.